Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus ahlan wa sahlan Komandan Bapak Dewanto, mantan camat Ambarawa, dan juga Bapak Haji Kasmuni sebagai Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, dan juga kepada Saudara Ikhwan Pak Ikhwan Fillah. Nama lengkap Pak Ikhwan? Cukup itu ya, Pak Ikhwan. Semoga betul-betul Ikhwan Fillah bertemu, yaitu di masjid, bertemu di dunia kelak, ketemu di istana surga. Amin Allahumma amin. Dan juga kepada anak-anakku semua, para peserta pesantren holiday, yaitu betul-betul Anda semua, anak-anakku semua adalah pilihan-pilihan Allah dari sekian ribu siswa ya, yang saat ini berholiday. Banyak yang wisata ke Tawangmangu, wisata ke Parangtritis, kemana saja, tapi ini alhamdulillah wisata religi dan wisata edukasi. Semuanya adalah calon generasi hebat yang semoga betul-betul Allah Ta'ala memilih kalian sebagai calon da'i, calon hafiz, calon alim, ya, calon mujahid, dan calon syahid yang insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan di dunia dan kebahagiaan yang sejati kelak di akhirat Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan pagi yang cerah secara wajah kalian semua. Kita dipilih oleh Allah, kita diberikan taufik oleh Allah bisa duduk di majelis yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah, dicari-cari oleh malaikat, yaitu majelis yang membicarakan kebesaran Allah, kebesaran amal, dan kebesaran akhirat. Maka apabila seseorang duduk di majelis ilmu, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Semoga kita tergolong yang demikian. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita sebagai PNS. Adik-adik, saya mau tanya, siapa yang siap jadi PNS? PNS adalah penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau sekarang ASN, ya, aparat sipil negara. Kalau kita semua siap jadi PNS, ya. Kalau menjadi seorang hafiz Quran sebagai seorang alim, berarti PNS-nya adalah pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama yakhshallahu min ibadil ulama, al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, maka marilah kita senantiasa bersyukur dan kita senantiasa membaca sholawat dengan sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita tercatat sebagai yaitu umat Nabi dan kelak kita berhak mendapat syafaat Nabi di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yang pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan bikum, selamat datang kepada anak-anak semua. Jadi kalian adalah generasi muda, syubbanul yaum rijalul bab. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Ya, sehingga kalau kalian menjadi seorang pemuda yang soleh, pemuda yang betul-betul memiliki iftak, iman dan takwa, memiliki yaitu iftak, ya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kelak insya Allah kalian calon pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, arif, bijaksana, sehingga kalian betul-betul yang akan menentukan masa depan Indonesia 2045. Kalian calon-calon pemimpin di Indonesia Emas. Semoga kalian bisa menyambut Indonesia Emas. Kalian menjadi generasi hebat. Ya, ada 7 poin, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. 4. Makan yang bergizi. Ya. 5.
gemar belajar. 6, bermasyarakat. 7, cepat tidur. Kira-kira habis sholat isya langsung tidur atau pegang HP? Kenane. Jadi ini kalian nanti 7 kebiasaan Andi Saibat, Pak Dewanto, nanti yang akan kita realisasikan, kita praktekkan di sini. 30 jam kita di sini, nanti secara sistematis ya, mulai bangun tidur, semua itu akan kita realisasikan. Asah bisa karena biasa, ya. Asah pedang sebelum berperang, siapkan ilmu sebelum beramal, ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita selain sebagai calon generasi muda, ya, kita ini juga yaitu adalah kepingin tercatat sebagai mana Allah telah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, ila akhir ayat. Jadi tanda-tanda orang beriman adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Ya, maka harapan saya, harapan kami, anak-anakku, dengan 30 jam di Masjid Bani Syam, ini wakaf dari Almarhum Haji Sampuri yang punya sedek di Galuh. Ya, ada yang di Galuh, ada yang di Banyumanik, Karangrejo. Maka ini di atas tanahnya 5.000 meter ini dengan Masjid Bani Syam, masjid ada sebagai baitullah, rumah Allah. Nah, maka kita harus cinta kepada rumah Allah. Tanda cinta, kita harus sering apel, ya. Kalau cinta kepada Allah harus apel di rumah Allah, yaitu di masjid minimal 1 hari 5 kali, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kita berjamaah di masjid. Ya, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu yawma dhilla illa dhilluh. Ya, salah satunya adalah rajulun mu'allaqun, ya, qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Anak-anak semua cinta kepada masjid. Nah, maka bukti cinta duduk di sini nanti dengan ngopi, ngobrol pada iman. Mau baca-baca buku semua ada, mau bakso, nanti siang ada rendang, nanti malam ada tongseng, tengkleng, besok pagi soto. Masya Allah, ribut Pak, menu seperti itu kira-kira sesuai selera apa gak ya? Masya Allah. Jadi intinya untuk BBM kalian, biar bisa makan, biar bisa minum, semua ada di sini, insya Allah ya. Ini jadi tadi maksud tujuan diadakan pesantren holiday, 1 mencetak generasi hebat, 2 untuk mencetak yaitu generasi yang memakmurkan masjid. Dari masjid kita bangkit, ya. Jadi masjid ini sebagai ikon, sebagai sentral, ya, pusat peradaban. Maka dengan masjid ini, man alifal masjidah alifahullah. Barang siapa cinta kepada masjid, maka Allah akan cinta kepadanya. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Nah, syaratnya harus cinta kepada masjid. Ya, maka sesibuk apapun kalian, Ustaz, habis subuh ini saya harus sekolah, maka niat kalian ke sekolah, niat thalabul ilmi, menuntut ilmu, sambil menunggu panggilan azan yang sholat zuhur. Di saat habis zuhur, menunggu panggilan sholat asar, mungkin butuh siang, apa aktivitas apa, yang penting kalian terpaut hati kepada masjid. Ini 2 poin maksud tujuan kami. Maka nanti harapan kami, motivasi, bimbingan arahan dari Bapak Dewanto, dari Bapak Kasmuni, untuk banyak betul-betul memupuk menyirami bahwasanya generasi muda adalah merupakan yaitu generasi penerus kita. 100 tahun yang lalu kita belum lahir. 100 tahun yang akan datang kira-kira masih di dunia? Nah, sudah tidak ada. Maka kalian harus siap meneruskan estafet perjuangan para tokoh-tokoh senior kita. Semua siap? Bismillah, Allahu Akbar. Ya, demikian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya ini arahan dari Bapak Kasmuni, pada beliau kami persilahkan. Nanti perbuatan beliau ini dengan Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa lam kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang jadi apa ya? Kita jadi sama tadi kita jadi orang penting di kabupaten yang alhamdulillah bisa hadir di tempat kita. Semoga tetap diberi panjang umur dan bisa selalu dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Yang saya hormati Ustaz Yusuf beserta jajaran panitia yang mengacarkan kegiatan hari ini, saya hormati serta adik-adik semuanya yang sempat hadir dalam kegiatan ini yang saya cintai dan mengucapkan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa dipertemukan di Masjid Syam di Ambarawa dan semuanya dalam keadaan sehat, selamat, tiada suatu halangan apapun. Itu mari syukur nikmat senantiasa kita ajarkan lisan dengan bacaan tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita bersyukurnya dia di kelak nanti dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang hormati, perkenankan saya Asmuni selaku ketua Dewan Masjid Kampung Ambarawa sudah 2 periode dan terakhir tahun 2027. Jadi saya selesai yang periode kedua, 26, 27, 1 tahun lagi nanti ada pilihan lagi. Alhamdulillah kami dari PT Gabita Padang Ambarawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Yusuf bersama teman-teman yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Namun ini agak apa ya, bagi saya kok kecewanya pesertanya ini yang sedikit. Ya, ini kegiatan yang sangat bagus seperti ini sebetulnya harus didukung dari ya terutama dari pihak sekolah-sekolah ini, karena apa itu kayak punya siswa didik yang di tingkat SMA, SMK ini yang ada di Kecamatan Ambarawa khususnya dan di sekitarnya Bawen, Banyu Biru, Lampung, Kandungan ini yang harus mengikut sertakan peserta didiknya kalau bisa minimal 5 anak per sekolah ini tentunya cukup. Dan kemudian juga dari masjid-masjid atau remaja masjid ini juga bagus untuk bisa mengikuti kegiatan yang seperti ini. Kalau dilihat dari yang tahun kemarin ini bukan tahun kemarin karena ini baru menjelang Ramadan itu mengadakan kegiatan pelatihan yang khusus untuk manajemen masjid. Begitu saja banyak sekali pesertanya dari takmir masjid ini bahkan tidak hanya di kecamatan, bahkan lintas kabupaten dari Jawa Tengah ini banyak sekali yang hadir di tempat ini yang menghadirkan Ustadz Kusnadi dari Sragen ini cukup banyak. Namun untuk hari ini pesantren holiday yang ini mendidik anak-anak yang nanti akan dihadir beberapa kegiatan. Kalau dilihat ini juga tentang bagaimana memberikan khutbah
yang bagus. Ini ada anak-anak sudah nanti dilatih kaitannya dengan khotib. Nanti tentunya kalau coba ini anak ada yang ada harapan, pikiran, keinginan, wah aku besok tak jadi khotib. Ada yang punya cita-cita itu? Semua. Iya. Ya, ada yang punya cita-cita. Aku besok nak gede jadi khotib lah. Ya ikut dah. Walaupun khotib itu apa ya termasuk perjuangan karena tidak ada bayarannya. Namun walaupun tidak ada bayarannya, perjuangan setiap apa untuk diberi tugas khotbah itu rasanya senang, rasanya bangga menjadi khotib walaupun tidak bayar, karena perjuangan. Untuk itu jadilah nanti khotib yang baik. Supaya bisa menjadi khotib yang baik, tentunya belajar dulu bagaimana menjadi khotib yang baik. Tidak semua orang berdiri di mimbar menyampaikan khotbahnya itu menjadi khotib yang baik. Karena menjadi khotib yang baik itu ada syarat dan rukunnya menjadi khotib. Tidak asal berpidato di mimbar. Maka nanti kami harapkan anak-anak untuk bisa mengikuti dengan baik. Setelah menyerap ilmu, nanti kalau sudah dewasa bisa menjadi khotib yang baik. Kalau saya sudah menjadi atau sudah bisa khotib, apakah nanti saya seusia SMA apakah belum menjadi khotib? Belum, enggak. Seusianya nih. Seusia kalian boleh nggak jadi khotib? Boleh nggak? Boleh. Jadi imam juga boleh, jadi khotib juga boleh. Karena kami sudah dewasa. Nah, walaupun ya dewasa masih remaja lah, namun kalau sudah memenuhi kriteria, insya Allah sudah diperbolehkan menjadi khotib. Saya dulu sebelum menjadi khotib itu jadi tukang azan dulu. Jadi muadzin Jumat. Bilal berapa tahun. Generasi tua ada meninggal, akhirnya yang dari Bilal naik jadi khotib. Terus juga jadi imam. Itu tingkatannya seperti itu. Silakan nanti kalian latihan muadzin dulu yang bagus. Kalau perlu nanti ada latihan muadzin nanti latihan muadzin dulu. Kalau sudah muadzin nanti latihan khotib, khotbah, dan juga latihan jadi imam. Itulah nanti hidup kalian akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi hidup yang baik itu adalah hidup yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dengan belajar seperti inilah kalian akan bisa mendapatkan pengetahuan, wawasan. Karena di sekolah itu tidak ada pendidikan seperti ini. Kalau kalian tidak mengenyam pendidikan di tempat yang lain yang seperti ini, kalian tidak akan mendapatkan. Untuk kalian bisa mengikuti kegiatan seperti ini, semoga nanti kalian akan dapat ilmu yang bermanfaat, bisa digunakan untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Mudah-mudahan selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa selamat, lancar sampai selesai. Ilmu yang diberi bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatannya ini. Kami ikut berdoa semoga lancar sampai selesai. Kurang-lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya adalah motivasi dari Bapak Dewanto selaku dulunya sangat
Ambarawa dan sekarang nanti dia menggunakan sendiri sekarang tempat tinggalnya di mana dan seterusnya motivasi hidupnya dari camat itu piye caranya bisa jadi camat kalian kan masih pelajar sekolah sendiri ya besok jadi camat syukur-syukur ya sekedar Pak Camat tapi Pak Bupati bahkan bisa jadi Presiden. Nah ini ada ya motivasi kehidupan. Monggo Pak Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat Bapak Ustadz Yusuf beserta seluruh jajaran panitia dan Bapak Irfan, yang kami hormati Bapak Haji Kasmani selaku Ketua DMI Kecamatan Ambarawa, dan juga si Upsis Ketua Upsis Kecamatan Ambarawa, yang kami sayangi, kami banggakan, kami cintai, adik-adik, anak-anakku peserta kegiatan pesantren Mulidi yang alhamdulillah insya Allah ini akan diselenggarakan selama 2 hari 30 jam nanti ya Pak Ustaz ya, 27 sampai dengan 28 Juni. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga adik-adik, anak-anakku yang kami cintai, di kesempatan hari ini sebelum kami matur, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mengenai Pak Ustadz, kami Pak Kasmani melalui pun petang, tetapi ini kami memperkenalkan diri lagi karena mungkin baru pertama kali bertemu dengan adik-adik semuanya. Pernah bertemu belum adik-adik dengan saya? Belum ya, baru kali ini gitu. Nama saya Diwanto Loksono Widodo, tapi sering rekan-rekan memanggil saya Diwo atau saya kalau asli sebetulnya dari Kabupaten Wonosobo, tetapi setelah selesai pendidikan ditempatkan di sini, kemudian saat ini menetap di Bergas, tepatnya di Kelurahan Bergas Lor. Sehingga tadi saya agak terlambat sekitar 15 menit karena ada perjalanan juga kayaknya mulai agak padat karena liburan, sehingga yang rencananya jam 9 tapi mundur sekitar 9.15. Adik-adik, ini luar biasa. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih, apresiasi Pak Ustadz. Saya dijauhi lagi, dulu memang pernah saya selaku PLT Camat Ambarawa. Jadi 1 tahun kemarin ketika saya menjabat Camat Bawin, kebetulan Camat Ambarawa ini kosong, sehingga camat-camat yang kosong itu diisi atau digobel oleh kecamatan yang ada di sebelah. Jadi kemarin kami gobel dengan Ambarawa, setelah selesai dari Ambarawa juga sempat gobel di Banyu Biru, Pak Asmuni, Pak Ustadz, 6 bulan gitu. Tetapi luar biasa, 6 bulan yang kami diberi amanah di sini itu banyak ilmu, banyak hal yang kemudian kami banyak belajar, termasuk sakit pinanggihan, sakit bertemu dengan Pak Ustadz, Pak Kasmuni. Kami belajar banyak hal, khususnya terkait dengan bagaimana mengelola masjid, bagaimana terkait dengan di Pak Kasmuni ada Basnas, dan Pak Ustadz sisi keagamaan. Dan hari ini juga meskipun kami sudah tidak di Kecamatan Ambarawa, tapi masih dijamin lagi Dino untuk bisa hadir. Alhamdulillah saat ini ketika sudah tidak jadi camat, kegiatan Sabtu Minggu tergantung pada undangan. Jadi kalau biasanya di kewilayahan itu Sabtu Minggu itu relatif full, tapi kalau di dinas ini relatif terkait dengan undangan. Ya memang tetap ada, tetap banyak, tetapi tidak sefrekuensi seperti sebanyak seperti di kecamatan yang mungkin sampai malam-malam dan sebagainya.
di Kabupaten Semarang. Mungkin bertanya-tanya, ini dinas apa lagi? Mungkin ada, karena terlalu panjang nama dinasnya ini. Jadi alhamdulillah sekitar 7 bulan yang lalu setelah dari Camat Bawe kami ikut ada namanya tes assessment dan sebagainya. Alhamdulillah terpilih oleh Pak Bupati di amanah untuk menjadi kepala dinas. Jadi dari Camat alhamdulillah bisa naik grade-nya ke eselon 2. Jadi kalau di Camat itu eselon 3 alhamdulillah diberi amanah kembali naik ke eselon 2 yaitu kepala dinas pemberdayaan perempuan, mengurusi perempuan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, nah ini termasuk juga perlindungan anak dan keluarga mereka. KB-nya keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Kalau di DP3 AKP adalah namanya kampung KB. Kampung KB itu bukan kampung keluarga berencana, tapi kampung keluarga berkualitas. Nah, Itu arahnya bagaimana keluarga itu mengarah pada keluarga yang berkualitas. Sehingga sebetulnya ini juga tidak kemudian lepas sama sekali dengan dinas kami ketika ini kemudian karena tadi perlindungan anak yaitu menjadi peran kami. Mungkin nanti akan kami sedikit sampaikan terkait dengan kondisi saat ini. Pak Asmuni, Ivan. Kemudian kita akan menyampaikan beberapa hal. Tadi sempat disinggung oleh Pak Ustadz dan juga harapan dari Pak Asmuni bahwa Indonesia akan menuju pada Indonesia Emas 2045. Kenapa disebut Indonesia Emas? Indonesia Emas itu adalah 100 tahunnya kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Agustus 2045 maka Indonesia memasuki 100 tahun dan itu sebagai Indonesia Emas. 2045 masih berapa tahun adik-adik? Saat ini kita 2026 masih ada 19 tahun. 19 tahun. Adik-adik saat ini umur berapa? 16. Artinya kalau ditambah 19 pada umur sekitar 34-35 tahun di 2045. Kalau kami mungkin ada sudah kita 17 maka tarian yang umur ya semuanya. Artinya masih 19 tahun Indonesia akan menuju pada Indonesia Emas 2045. Apa yang harus dipersiapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045? Pak, besok saja ketika 2040 atau 2040 atau menuju ke 45 kemauan tidak. Apa yang harus dipersiapkan? Fondasi yang kuat untuk bangsa ini. Fondasi yang kuatnya siapa? Generasi-generasi penerus. Karena adik-adik ini nantinya yang akan mengisi di 2045, umur-umur 35 mungkin ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang juga jadi pengusaha, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, ada yang jadi dokter, ada yang jadi lurah, camat, atau mungkin ada yang jadi bupati, presiden, dan sebagainya. Sehingga tidak ada hal yang tidak mungkin untuk adik-adik ini memiliki cita-cita setinggi langit. Karena dari cita-cita itu maka kita akan memiliki semangat hidup yang luar biasa. Kembali lagi Indonesia Emas 2045 harus disiapkan dengan fondasi yang kuat. Kalau kita mau bangun masjid ini maka fondasinya itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau kita siapkan mungkin fondasinya itu yang penting ada batunya, yang penting ada semen, kita banyakin pasir, ternyata lagi dirapuk. Harusnya memiliki takaran yang kuat. Karena jangan sampai ketika fondasinya ini sudah terjadi, ini sudah bagus, bangunan itu sudah bagus, fondasinya ternyata tidak dipersiapkan dengan bagus, akhirnya itu kemudian gagal konstruksi. Kalau orang bangun itu malah bangunan itu bisa roboh. Sehingga Indonesia juga dipersiapkan seperti itu adik-adik. Ini kami sedikit cerita. Jadi di dinas kami ketika saya di camat itu hal-hal yang mungkin terjadi relatif umum, ada hal-hal seperti ini dan mungkin ada. Tetapi kami ketika di dinas kebetulan kami menangani terkait
ternyata permasalahan terkait dengan anak ini banyak. Beberapa waktu yang lalu adik-adik, Pak Ustadz, Pak Asmuni, kami sempat diundang karena kami dengan Polres ini menjadi suatu mitra kerja yang kemudian sangat erat terkait dengan perlindungan anak. Pak Dewo, kami berharap Pak Dewo bisa ke Polres. Atau waktu yang lalu juga pernah ke Polsek Ambarawa. Ini ada anak berhadapan dengan hukum. Saya rasanya anak berhadapan dengan hukum. Saya melihat itu seperti anak-anak kita sendiri. Bagaimana ketika anak-anak itu kemudian berhadapan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Kita melihat terus oleh anak-anaknya orang lain dan sebagainya, mungkin kita melihatnya bisa arti lain dan sebagainya. Mungkin kita tidak memiliki tanggung jawab itu. Tapi ketika kita melihat bahwa tadi ini adalah generasi penerus bangsa, rasanya di dalam hati ada masalah seperti ini. Saya pernah di Polres juga ada anak-anak, ada operasi dari Polres malam-malam, ternyata ada anak-anak yang kedapatan minum-minum dan kalau nggak salah di wilayah Ambarawa ini, kalau nggak salah di dekat rel apa itu, jadi pas ada patroli minum-minum kan, dan kemudian ketika dicek ternyata juga dia memiliki senjata tajam, dan senjata tajamnya itu yang biasa digunakan oleh kreak-kreak itu Mas, jadi yang panjang dan itu diperlihatkan di Polres di sana. Dan itu kemudian diamankan. Anak-anak itu sekitar seperti adik-adik ini, umur sekitar 15-16 tahun, karena dia barusan lulus SMP. Mungkin lulus SMP, mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, ada yang ngompori hal-hal yang negatif, bijak minum-minum dan sebagainya. Akhirnya kedapatan dan dilakukanlah, tetapi dari pihak Polres alhamdulillah tidak langsung bahwa ketika ada sesuatu itu langsung semuanya diarahkan pada sisi hukuman. Tetapi bagaimana sisi pembinaan, kemudian pendampingan itu juga dikedepankan. Meskipun saat ini juga nanti akan melihat terkait dengan case by case, kasus by kasus, karena ada juga ternyata sudah diberikan pembinaan dan sebagainya, masih tetap kalau bahasa Jawanya itu gedung musuhangel. Nah itu yang dari kepolisian juga mungkin akan dilanjutkan terkait dengan hal seperti itu. Kemarin kami diundang juga di Polsek Ambarawa. Di Polsek Ambarawa karena orangnya sekitaran dari Ambarawa. Itu ada anak tangkap nyuri ornamen yang ada di makam Bom Cina, yang ada di sebelahnya Pasar Sapi. Itu ternyata ada tembaga yang panjang, itu kalau di kilonya itu mungkin harganya juta. Dan itu dia sebetulnya pelakunya ada 2 orang. Ini kelas 2 SMP. Satu ketangkep karena amatir, karena dia baru bijak itu di amatir. Yang satu dia sudah berpengalaman, dia lolos. Yang satu ketangkap oleh penjaga yang ada di makam dan juga negara. Sempat dia sampai terjun katanya 5 meter dari mungkin ada ketinggian sebagian, tapi tetap. Dan akhirnya kita harus lakukan pembinaan. Dan waktu itu juga dari dia pemilik makamnya yang diambil, alhamdulillah mau untuk memaafkan. Karena kalau itu tidak mau memaafkan, maka tidak ada proses restoratif justice. Dan kami sampaikan di sana bahwa ketika ada anak-anak berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut sudah tercatat di kepolisian. Dan catatan kepolisian itu tidak hilang. Sehingga ketika nanti mengulang, ya sudah tidak ada tutup pengampunan untuk ada restoratif justice lagi. Kami tekankan seperti itu karena tadi anak-anak ini kan masih terombang-ambing dengan hal-hal yang mungkin diajak-ajak oleh temannya, ada diajaknya ke hal yang negatif. Dan ini luar biasa Pak Ustadz dengan kegiatan ini Pak Asmi. Ini hal yang luar biasa. Adik-adik di sela-sela yang lain mungkin berholiday kemana, tetapi adik-adik ini memiliki greget di dalam hatinya untuk melakukan kegiatan pesantren holiday yang
insya Allah 2 hari ini akan dilaksanakan. Sehingga kami menyampaikan apresiasi terkait dengan hal-hal seperti ini. Karena tantangan di luar ini luar biasa. Ada tadi tawuran, kalau lebih kerennya lagi di Kota Semarang atau di wilayah kita sebenarnya keren. Tadi kami sampaikan bahwa parang-parang itu pakai motor-motor dan sebagainya. Kemarin Ambarawa juga beberapa waktu yang lalu sempat tangkap pas ada Ramadan ya, Ramadan dulu juga ada. Kemudian yang kedua narkoba, ini juga luar biasa. Sekarang transaksi narkoba ini tidak seperti orang jual di warung, saya punya uang beli, saya dapat barangnya. Tetapi antara pembeli dan penjual itu tidak kenal, cuma kontak-kontakan, oke om, barangnya saya letakkan di tiang listrik di sini, nanti selesai di sini dan sebagainya, tinggal ambil nanti tak transfer. Antara pembeli dan penjual tidak kenal sama sekali. Ini wis luar biasa, masih sudah menjalankan. Nah, orang tua sendiri kadang juga tidak tahu anak ini kok cuma di kamar diam saja, ya wah mungkin aku belajar ya, keluar raut mukanya sudah merah. Jadi ada tanda-tanda dia sudah menggunakan obat-obat seperti itu. Nah ini hal-hal. Kemudian ada juga judi sudah menjaga karena perkembangan teknologi yang ada namanya judi online. Ini tidak hanya ke anak-anak, orang tua tidak hanya pada orang dewasa, termasuk juga anak-anak. Orang dewasa saja sampai dengan judi online itu sampai ketagihan, beberapa kasus itu sampai dia habis, kemudian dia bunuh diri. Karena dia sudah tidak tadi judi online, hubungannya dengan pinjol, dia takdir terus dan sebagainya, mungkin pikirannya sudah enggak, wah saya tak mengakhiri hidup saja. Padahal kalau dia memahami terkait dengan agama, tidak akan sampai dia melakukan hal itu. Itu adik-adik hal-hal yang sangat miris terjadi di generasi-generasi muda. Sehingga kami titip bagaimana adik-adik ini terus dibekali tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, karakter di dalam diri. Kalau adik-adik buka undang-undang terkait dengan sisdiknas yang ditekankan paling awal tujuan dari pendidikan nasional itu tidak pada bagaimana mencerdaskan, bagaimana memintarkan, tetapi adalah memiliki keimanan dan ketakwaan. Yang pertama ditekankan itu adik-adik. Sehingga ketika memiliki keimanan, ketakwaan, maka dia akan memiliki daya tangkal. Saya tak sedikit cerita ya tadi ya. Ada pernah ke negeri Cina? Belum pernah ya? Oke, kalau ke Cina pernah ya? Ke Cina. Ya. Cina itu memiliki namanya tembok Cina. Tahu ya tembok Cina ya? Tembok Cina itu memiliki panjang sekitar 20.000 kilometer. Berapa tadi? 20.000 kilometer. Dari Semarang ke Jakarta sekitar 400-an kilo atau mungkin sampai 450 kilo. Semarang ke 500 ya perasaan ya. Tembok Cina 20.000 kilometer. Kalau kita hitung dari Sabang sampai Merauke, jaraknya itu sekitar 5.000 kilometer. Sehingga 4 kalinya antara Sabang sampai dengan Merauke. Adik-adik, tembok Cina itu dibangun selama 2000 tahun. 2000 tahun. Lupa sekarang masih 2026, artinya dibangun sebelum Masehi. Adik-adik, tembok Cina dibangun itu untuk menghalangi dari musuh. Jadi kalau kita misalkan ini membangun rumah ya, kita buat pagar. Ya, pagar itu kita anggap seperti tembok tadi. Nah, di Cina itu tembok itu untuk menghalangi musuh itu bisa masuk ke negeri Cina. Selama 2000 tahun itu dibangun. Tetapi ternyata musuh itu tetap bisa masuk.
Tahu kenapa adik-adik? Ternyata musuh itu tidak menghancurkan temboknya. Tembok Cina tetap ada. Tapi ternyata musuh itu bisa masuk. Ternyata solusinya adalah musuh itu dia melalui korupsi, kolusi, nepotisme dengan para penjaga yang ada di tembok itu, sehingga dia masuk. Cina juga pernah musuh masuk dan dia hampir kalah karena narkoba, dulu namanya mabrak, itu masuk untuk bagaimana gerogoti masyarakat yang ada di Cina tersebut. Sehingga kami ilustrasikan bahwa tembok Cina itu fisik, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membentengi secara jiwa, secara batin dari penduduk masyarakatnya, para pemuda-pemudinya, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak hanya fokus bagaimana membentuk fisik secara luar, tetapi bagaimana karakter yang ada di dalam jiwa adik-adik kita semua. Itu ya adik-adik, karena ketika kita memiliki jiwa, memiliki karakter yang kuat, insya Allah ketika kita diterpa dengan korupsi, kolusi, nepotisme, itu bisa otomatis bisa mental. Artinya saya secara ajaran bahwa itu salah, itu dosa dan sebagainya. Sehingga dia memiliki itu. Berbeda dengan dia sudah pintar, tetapi kepintarannya ternyata bagaimana dia kemudian mengarah pada agen tersebut, korupsi, kolusi, nepotisme. Sehingga adik-adik kita berharap monggo adik-adik ini selaku generasi penerus yang akan mengisi Indonesia, khususnya Indonesia Emas 2045. Sehingga persiapkan dirinya dengan apa? Dengan belajar, baik sisi terkait dengan ilmu secara umum maupun juga sisi keagamaan. Karena adik-adik kita di dunia ini hanya sementara ya. Wong Jawa itu bilangnya mau ngampir mobi, tetapi bagaimana kita juga bisa mengisi ngampir mobilnya itu, bagaimana mengisi yang kemudian menjadi bekal kita di akhirat nanti. Doa kami mengiring semoga kita dan khususnya adik-adik peserta pesantren HD ini menjadi insan-insan yang sukses tidak hanya di dunia tetapi juga sukses di akhirat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pesantren holiday yang diselenggarakan di Masjid Bani Syam Ambarawa ini dengan ini kami nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, memberikan ridho, dan semoga apa yang kita lakukan semuanya menjadi catatan amal ibadah kita semuanya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembukaan secara resmi telah berlangsung. Kita tutup pembukaan ini untuk nanti melanjutkan acara berikutnya dengan doa Al-Fatihah Masjid. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah selesai, tidak lebih sebentar. Yang belum makan bakso, nanti yang dari semua warna. Sudah ya? Belum, ada dua, masih ada dua lagi yang belum makan bakso. Silakan untuk Ini yang sebentar, kita foto bersama. Oh iya. Kita di sini Pak. Ya biar belakangan. Ayo, mana dulu.